Selamat datang di channel Ruang Regulasi, tempat santai untuk ngebahas berbagai aturan ASN dan kebijakan pemerintah dengan cara yang ringan dan yang paling penting, gampang dipahami. Tujuan kita di sini cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan malah bikin pusing. Oke, kita langsung aja ke inti beritanya ya. Ada sebuah kabar besar yang kayaknya bakal ngubah total peta karir aparatur sipil negara di Indonesia. Jadi, siap-siap Kak, karena ini adalah akhir sebuah era. Gerbong PPPK resmi akan ditutup, dan sepertinya pemerintah mau balik lagi ke jalur yang lama. Yep, bener banget. Kakak nggak salah dengar kok. Pemerintah secara resmi akan menyetop total rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK untuk 5 tahun ke depan. Semua formasi, semua sumber daya itu bakal dialihkan total ke satu jalur aja. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini kita bakal lihat sebenarnya apa sih kebijakan baru ini dan siapa dalangnya. Dan ini bukan lagi sekedar wacana loh Kak, tapi sebuah keputusan yang datang langsung dari pucuk pimpinan kementerian-kementerian penting di bidang pendidikan. Nah, jadi ini dia poin-poin utamanya. Selama 5 tahun ke depan, lupakan dulu deh formasi PPPK, khususnya buat tenaga pendidik kayak dosen dan guru. Kenapa? Karena semua formasi yang dibuka bakal 100% fokus ke jalur pegawai negeri sipil atau PNS. Dan catat nih, yang mengawal kebijakan ini langsung 2 kementerian raksasa. Jadi, ini nunjukin kalau pemerintah benar-benar serius. Pasti kakak-kakak semua langsung bertanya, loh kok tiba-tiba? Kenapa? Padahal kan beberapa tahun ini rekrutmen PPPK lagi gencar-gencarnya. Apa ini artinya PNS itu lebih diunggulkan? Atau jangan-jangan anggarannya udah mepet? Nah, ini nih yang bakal kita bongkar habis-habisan. Karena alasannya ternyata jauh lebih strategis dari yang kita kira. Oke, mari kita masuk ke bagian kedua. Saatnya kita jadi detektif dan membongkar alasan dibalik keputusan besar ini. Dari informasi yang kami kumpulin, ternyata ada 2 alasan utama yang jadi landasan pemerintah ngambil langkah yang super signifikan ini. Alasan pertama, dan ini penting banget, ada di angka ini, 21.550. Saya ulangi ya, 21.550. Ini bukan angka sembarangan, Kak. Ini adalah jumlah kekurangan dosen PNS dengan gelar doktor di seluruh Indonesia saat ini. Pemerintah ngelihat ini sebagai krisis senyap yang harus cepat-cepat diatasi buat naikin kualitas pendidikan tinggi kita. Pernyataan dari Ibu Sri Suning ini tegas banget kan? Coba deh perhatiin kata-katanya. Semuanya diarahkan. Itu artinya ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi arahan kebijakan yang mutlak. Pesannya jelas banget. Buat ngisi kekurangan yang masif tadi, pemerintah ngerasa nggak butuh solusi sementara. Mereka butuh komitmen jangka panjang. Dan menurut mereka, itu cuma bisa dijamin lewat status PNS. Nah, alasan kedua ini lebih menyentuh ke sisi psikologis dan profesionalisme, stabilitas karir. Ini khususnya buat para guru. Jadi, pemerintah berpendapat kalau sistem kontrak PPK itu ada efek sampingnya. Para guru jadi sering ngerasa was-was tiap kontraknya mau habis. Rasa khawatir, diperpanjang atau enggak ya? Ini dianggap bisa ganggu fokus mereka pas ngajar di kelas. Pernyataan dari Dirjen Nunuk Suryani ini gak cuma memperkuat alasan tadi, tapi juga seolah-olah ngasih kita bocoran soal visi para pimpinan. Ini nunjukin kalau di level tertinggi kementerian ada keyakinan kuat bahwa status PNS itu adalah fondasi utama buat stabilitas dan kualitas pengajaran. Jadi ini bukan kebijakan dadakan, tapi emang visi jangka panjang. Oke, jadi kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya? Di bagian ketiga ini, ayo kita intip rencana konkret pemerintah buat ngejalanin visi besar mereka ini. Langkah-langkah apa aja sih yang udah disiapin? Ini dia peta jalannya, Kak. Dimulai tahun 2026 nanti, keran rekrutmen CPNS dosen bakal dibuka gede-gedean. Terus, dari tahun itu sampai 2031, semua energi bakal difokuskan ke jalur ini. Dan targetnya nggak main-main. Di tahun 2030, pemerintah mau setidaknya 32% dari seluruh dosen di Indonesia itu udah punya gelar S3. Wah, ini lompatan kualifikasi yang luar biasa loh. Nah, buat ngejar target yang ambisius itu, pemerintah ternyata punya senjata andalan. Namanya program PMDSU. Ini program yang dirancang khusus buat mempercepat lahirnya doktor-doktor muda yang berkualitas. Dan hasilnya lumayan menjanjikan loh. 81% alumninya udah langsung keserap kerja di kampus-kampus. Nah, lulusan PMDSU inilah yang diharapkan jadi garda terdepan buat ngisi formasi CPNS dosen nanti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kakak-kakak semua yang lagi berjuang jadi ASN.
Coba kita lupain dulu kebijakannya sejenak dan kita ngomongin dampaknya langsung ke kita. Jadi, apa artinya semua ini buat perjalanan karir kakak ke depan? Coba kita bayangin gini deh. Dulu tuh ada 2 pintu buat masuk jadi ASN. Pintu TNS sama pintu PPPK. Kita bisa milih mau antri di mana. Nah sekarang, bayangin pintu PPPK itu ditutup rapat-rapat. Artinya, semua orang dari berbagai latar belakang harus desek-desekan di satu pintu yang sama. Kompetisinya jadi nggak kebagi lagi, tapi numpuk di satu titik. Dan inilah akibatnya. Kalau semua orang berebut lewat satu jalur yang sama, artinya standar seleksi udah pasti bakal meroket. Kita harus siap-siap, passing grade bisa jadi lebih tinggi, soal tes mungkin lebih susah, dan persaingannya, wah bakal sengit banget. Pemerintah bukan lagi nyari yang kompeten, tapi nyari yang terbaik dari yang terbaik. Oke, setelah kita pahami semua kebijakannya, alasannya, sampai dampaknya, sekarang giliran saya yang mau dengar suara kakak-kakak semua komunitas ruang regulasi. Karena kebijakan ini kan menyangkut masa depan banyak orang ya. Tapi sebelum kita diskusi, coba kita rangkum dulu ya 3 poin utamanya biar ingat. Pertama, era rekrutmen PPPK buat guru dan dosen itu di-pause dulu selama 5 tahun. Kedua, alasannya strategis banget buat ngisi kekurangan dosen S3 dan ngasih stabilitas karir buat guru. Dan ketiga, realitas barunya adalah persaingan jadi ASN bakal jauh lebih ketat karena fokusnya 100% ke jalur PNS. Nah, sekarang giliran kakak buat jawab. Setelah dengar semua penjelasannya, coba kita pikirin bareng-bareng. Kakak lebih setuju yang mana? Apa pemerintah udah bener nih fokus ke PNS demi kualitas jangka panjang? Atau seharusnya jalur PPPK tetap dibuka aja setiap tahun biar kesempatannya lebih banyak dan lebih fleksibel? Yuk, sampaikan pendapat jujur kakak di kolom komentar di bawah ya. Gak ada jawaban yang salah kok. Kami justru pengen banget tahu sudut pandang teman-teman semua. Tenang aja, semua komentar dari kakak pasti bakal kami baca. Terima kasih banyak udah nonton pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi biar kita bisa terus bareng-bareng ngupas aturan-aturan penting lainnya. Sampai jumpa!